Kalian selalu aku tonton kok kalau lagi pas kelihatan pasti aku tonton. Oke, kita tanya jawab sama netizen aja ya. Yang mau bertanya apa, jangan tanya pertanyaan dari kalian deh. Kita random nih pertanyaan. Ada yang mau nanya gak? Ntar gue sampaikan nih ke Fitri nih. Katanya, iya, selama untuk kebaikan dan kebenaran, insya Allah saya selalu ada. Kamu apa? Ini, tapi ini komennya nggak bagus, katanya di mana-mana ada. Nggak apa-apa, memang kan udah trademarknya begitu kan. Saya kan udah dibilang di mana-mana ada. Dalang apa itu juga. Ya, jangan heran kan mereka sendiri yang memberikan statement seperti itu. Ya udah, amin. Ya. Tapi kadang sempat terganggu nggak sih mungkin dengan apa komentar negatif hari ini? Nggak ada, saya Fitrus Saputeru masa doang dengan kalimat negatif. Nggak ada, santai. Tapi sempat terpancing nggak kadang kepikiran gitu, emosi nggak? Kelihatan nggak muka saya kalau kepikiran gara-gara ucapan netizen? Kelihatan nggak? Apa mungkin menganggap netizen itu apa sih yang berpikir atau berkomentar negatif kepada Mbak Fitri? Apa menganggapnya apa? Netizen itu ibaratnya hutan Kalimantan ya. Hutan belantara yang nggak pernah saya pergi ke sana, ya sudah. Kalau misalnya ketemu ini itu ya enjoy aja. Namanya juga kita main sosmed. Kecuali kalau komentarnya dari orang-orang yang saya kenal, yang saya tahu nyakitin, nah itu baru sakit. Dari yang nggak saya kenal nggak semua. Artinya cuek aja menghadapi komentar. Ada lebih kata dari cuek nggak? Apa ya? Bodo amat. Bodo amat. Ada nggak yang lebih bodo amat? Ya itu. Dianggap apa pansos begitu, gimana tetap? Terserah, saya mau dianggap pansos kek, mau dianggap apa, suka-suka aja. Suka-suka aja, tapi kalau kalian harus tahu, pansos saya itu untuk apa? Apakah saya selebritis? Apakah saya artis? Atau saya jualan apa di dunia maya? Kan enggak. Jadi pansos itu buat apa? Saya di sini berada untuk kebenaran aja. Siapapun yang ingin kebenaran dan saya tahu, saya pasti lakukan. Tapi kemarin yang pemeriksaan Polres ini bisa dijelaskan, tapi pemeriksaannya seperti apa kan? Nggak bisa lah, nggak penting lah, nggak penting banget, nggak penting, nggak penting lah. Kemarin kan juga malam sempat bilang bahwa nggak ada tuh dendam kepada Nikita, tapi netizen selalu menganggap Ya, itu dendam kan pribadi. Jadi netizen yang menganggap, ya kan sebetulnya apapun yang saya katakan, tapi kalau netizennya mau berpikiran seperti itu, kan saya juga nggak bisa ngelarang. Tapi kalau kamu sebagai pribadi nanya ke saya dendam nggak sama NM? Ya enggak. Ngapain saya dendam sama NM? Kalau saya mau dendam kan saya udah bilang tuh sama Yoke yang 5 tahun ngedongin saya. Kalau NM kan cuma 2 tahun, masih lebih 3 tahun. oke, dulu kan udah kayak apa ya, kayak kacang sama oli kayak udah kayak kakak ada, tapi kok tiba-tiba sekarang bertolak belakang. Apa awalnya apa sih masalah? Kamu sering nggak melihat perceraian rumah tangga yang sudah kawin emas, kawin perak apa gitu? Santai, apalagi cuma sekedar pertemanan. Ya nggak, kita sama keluarga, sama ini juga ada ributnya. Nggak ada masalah. Orang jadi teman, lalu jadi musuh, jadi teman lagi, nggak ada masalah. Jadi tidak menutup kemungkinan jadi teman lagi kan? Jangan. Kenapa memang nggak ada? Berarti sudah tertutup untuk kembali berteman ya? Ini senang Mbak mancing-mancing. Fitri kayaknya lukanya berat ya. Lukanya berat ya kayaknya. Nggak ada luka. Senang mancing-mancing. Kalau luka berarti kan dendam. Aduh, bertanya. Kalau dendam itu pasti ada luka. Kalau ada luka ada dendam. Nanti, kan seperti dia bilang juga ke saya, si is nothing. Saya bilang, si is nothing. Apa keputusan akhirnya nggak mau balik lagi berteman lagi? Kan nggak ada keputusan untuk berteman bagaimana balik berteman lagi, orang dia kan? Gimana bertemannya, mau ngajak kami kemana? Tapi kalau kasus ini selesai atau dia sudah bebas gitu, Ya balik sudah, berteman? nanti aja tanyanya, jangan sekarang. Udah ya teman-teman. Aduh. Manajer. NM itu sih nothing ya? NM Jangan itu dipancing-pancing, Mbak. Sekarang ini Apa tuh yang mancing? porsinya kan lagi menjadi Iya, saksi yang bilang. ya. Jadi Aduh, bisa nggak sih netizen ini coba mau mereda keributan di dunia maya. Kita fokus ya. Sekarang saya di sini ini lagi bersaksi, mau bersaksi untuk Fadel. Nah itu yang ditanya. Kalau
mau nanya yang di luar itu penting ya. Kan Oke, nggak Kak ada juga Fitri, yang harus Kak Fitri, tapi misalnya ini, menyesal nggak pernah berteman sama Nikita begitu? Iya, balik lagi. nih sayang sehelai daun jatuh api itu udah takdir itu kata Allah udah jatuh daun apalagi saya ketemu manusia ketemu siapa ketemu kakak lawyer ini ketemu ini juga lawyer muda ya sudah udah apa yang harus dipikirin sesali perjalanan ini Udah teman-teman aman? Udah. Belum ajan. udah ya terus ya kemarin aku bukan menghindar ya sesak kalau di sini tuh panas kasihan orang terganggu ya deh ada waktu mau nanya apa lagi Fitri berarti minggu ini 2 kali dong nggak akan datang ke sini ya? 2 kali buat apa? Besok. Oh nggak mau lah buat apa besok kesini nggak ada urusan Jadi besok tidak hadir ya? Besok nggak hadir berarti. nggak ada urusan bukan nggak hadir Ini Kak Fitri mau nanya nih, ini kan kemarin sempat rame sebenarnya masalah lebih ke keluarga ya, terserah mau jawab atau nggak, masalah suami diduga ikut terlibat dalam judol ya tanya dong katanya tadi kan ada sidang judol ini mumpung lagi di sini ada nggak nama suami saya Azan ya. Azan Terima kasih Azan menyelamatkan dari gempuran. Azan. saya itu udah settle banget mau kita judol udah nanti aja Udah dimatiin belum teman-teman? maaf ya Gak apa-apa. Dan ini bagus kok terbidang Masih terus. Nanti habis azan masuk ruang sidang. Jadi nanti pulangnya aja ya. Apa sih Anggi? Azan Anggi. Tanya ini mau nggak deh kan sama. Iya. Ini gandingan dulu Pak. Iya Anggi udah. Ya bingung juga ya kenapa dia bisa jadi saksi. Dan yang lucunya ini masih berkaitan dengan Nikita lagi. Azan. iya pak dia pintar udah ya Iya dia mau ngomong konyol emang. Gimana sama Bang Deo sepanjang jalan? Anjay. nyanyi dulu Bang Deo nggak kesini, Kak Fitri? Megang tangan Afif lagi. Pada kurang ajar emang. Pendul gue tonjokin dulu. Afif mau minta foto juga dong. Iya, masa nggak ada Ayo foto. 1, 2, 3. Lagi, ganti gaya dong. 1, 2. Oke, makasih Kak. Kalian nggak sholat Pak? Sholatnya di sini bisa ajan selesai. Pindah agama. Jadi Kan nunggu kau ya dulu. ditunggu-tunggu banget ya, Bu Fitri ya. Oh iya selalu always. Kayak kau ya selalu kita Keren di sini. dong berarti. Udah mulai? Belum? Habis rusuh. udah mulai Habis azan kita di ruang Rusuh tangannya begini-begini. Yo kemana sih? katanya tadi penyanyi dulu caranya di ruang karaoke tapi Ya. Gimana daerah mana? Akhirnya waktu dihabiskan untuk permasalahan banyak daerah ini. Gimana Kak Fitri? nggak ada waktu saya habis waktu saya tetap Dihamok seperti banget biasa, sih. kerja ngurus anak ngurus suami nggak ada tersiksa oleh hal-hal yang nggak faedah nggak ada waktu itu saya nggak pernah habis waktu kamu bantuin jawab Doni Ica gimana nih ya nih apa ini masih live kan apa pertanyaannya dari netizen Ayo Jal, ya apa Jal? Mumpung depan muka Jal. Iya.
Bantai. Bantai. Ini waktu khusus mesnya loh. Biasanya kan gue lari-lari bukan nggak mau ya. Karena ganggu. Nah, iya tapi ya terkait di Polres boleh sedikit nggak dijelasin? Nggak mau lah. Udah tanya aja ke Polres sana. Udah pasti. Kak Fitri, Udah tertib banget. ini akhirnya menyangkut keluarga lagi nih terkait hubungan dengan sang ibu dipermasalahkan juga sebenarnya Ya nggak apa-apa. Saya dipermasalahkan dengan ibu saya itu udah dari tahun 2021. Jadi kalau sekarang 2025 masih dipermasalahkan, kalian semua yang memframing saya ada masalah dengan ibu saya, ya kalianlah yang dibangun. Saya nggak ada masalah. Bu, ini hidup di tempat terus-terusan nih Bu, kan dengan fitnah dengan segala macam. Ini menjadi sebuah ya bertambahnya usia semakin bijak segala macam. Walaupun ada bukan dendam tapi harus memberikan pembelajaran. Saya nggak dendam ya, saya bukan orang berdendam. Tapi kalau saya ditempa dengan segala isu ini itu ya balik lagi buat apa saya pikirin. Saya kan nggak tercipta dari kan. Tenang lah. Oke, Wonder Woman tetap perempuan dengan air matanya. Ada gak momen dimana memang ibu merasa Saya kecuali mengenai cerita anak. Iya. Saya kalau nggak tahu nih nanti membahas Loli bisa hal-hal yang menyentuh buat hidup saya itu kalau berbicara tentang anak. Kelemahan saya itu kan anak. itu udah pernah merasakan titik berasa bahwa drop tapi gue harus fight buat anak gue gitu. Ya anak saya kan nggak kenapa-napa, jadi saya nggak pernah ngedrop. Gimana kak? Saya nggak pernah ngedrop kecuali kalau pas anak saya dibawa-bawa di doxing, ya iya pasti. Makanya sekarang saya standing up, saya selalu kalian mau bilang saya duta klarifikasi, yes. Jadi saya sekarang duta klarifikasi. Kemarin kan saya udah diam bertahun-tahun, saya biarkan menjadi bola liar. Tapi ya sekarang nggak bisa. Kalian mau percaya syukur, nggak juga nggak masalah. Tapi tidak mengubah sudut pandang Kafit ya terhadap kasus ini dengan permintaan maaf yang sudah kan banyak nih yang doxing nih anak nih ke pihak sana pihak sini. Kan memang sudah apalagi ibunya itu nanti saya mungkin akan bacakan satu WA dari ibunya itu yang selalu membuat saya dulu ya. Yoke juga kalau ada waktu untuk telepon di wartel dia pasti kalau di-invite sama ibunya juga sering selalu tanpa henti mengucapkan itu. Sampai saat ini masih suka hubungin lewat wartel sana ibunya. Oke, tapi Bu Fit, ibu sendiri memaafkan dengan tulus gak? Karena kan sudah keterlaluan. Nggak ada yang bisa membuat saya itu dendam di hidup ini. Nggak ada. Kalian mungkin kalau melihat bagaimana Yoke itu membuli saya, anak saya semua. Ini maghrib ya, demi Allah, saya nggak ada merasa dendam sama Yoke. Kalau sekarang dia harus menanggung perbuatannya dari laporan saya, ya saya ikutin saja prosesnya seperti apa. Karena kan ini udah menyangkut hukum. Ya mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran Yoke. Nanti kalau udah selesai melaksanakan hukumannya, jadi orang yang lebih baik lagi, disuruh ngadopsi orang jangan mau. Atau udah ketemu sama Yoke langsung? Saya belum pernah ketemu Yoke. Kalau melalui pengacaranya mungkin? enggak, saya juga nggak pernah ketemu pengacaranya Yoke. Tapi biar teman-teman tahu ya. Ya, bacain Bu. Saya akan bacakan satu WA dari ibunya. Ya. Pada saat itu saya diberitahukan bahwa Yoke akan bersidang hari Senin. Nih ya. Saya bacakan aja ya. Ya. Saat itu saya baru ngomong dengan anak-anak saya menceritakan bahwa Yoke akan segera disidang. Dan anak-anak saya belajar dari saya untuk mendukungkan. Jadi saya kirimkan video ini, dititipkan ke ibunya agar disampaikan ke Yoke. Gitu ya. Lalu ibunya membalas WA saya dengan kata-kata seperti ini. Terima kasih banyak Fitri dan keluarga. Sungguh di luar pikiran saya dan Yoke bisa mendapatkan maafnya. Sekalipun Yoke telah melukai hati kalian. Terima kasih Tuhan udah bikin bijak mengabulkan doa saya dan Yoke. Semoga karma kebaikan yang telah kami terima dibalas Tuhan lebih lagi buat Fitri dan keluarga.
Tuhan berkati berlimpah-limpah dengan segala kebajikan. Nah, menurut saya tidak ada alasan untuk saya tetap keras kepala dan membenci, apalagi yang selalu WhatsApp saya ini seorang ibu ya. Ya saya bilang sama ibunya juga, ya maafkan juga saya sebagai sesama ibu, saya juga kan harus melindungi anak-anak saya dari doxing yang ada. Kalau ini bisa sampai ke meja hijau ya, ini perbuatan anak saya. Tapi untuk dendam saya enggak. Berarti Kak Fitri sendiri pernah komunikasi dengan Yoka tadi kan? Iya kan tadi saya sudah bilang dia selalu ibunya dulu yang telepon dengan Yoke, terus saya di-invite karena kan harus telepon dari warga kan ada jamnya, jam siang ya. Apa aja sih yang dilakukan? Ya Yoke merasa dia melakukan itu karena disuruh dia minta maaf karena dia mendengar dari segala pihak bahwa selama ini dia memang terlalu lancang untuk ikut campur urusan keluarga saya yang sebetulnya dia tahu itu bohong. Akhirnya dia tahu karena dia mengalami sendiri kan. Setelah dia dalam keadaan susah seperti ini, tidak ada satu orang pun yang di rumah dia itu ada di hidup dia. Ya, saya balikin lagi ke Yoke, ya besok-besok kalau kamu disuruh apapun jangan. Berarti mendapatkan banyak informasi dong dari Yoke. Tadi kan Yoke bilang dia sempat disuruh untuk menyerang. Iya, dapat. Saya udah tahu semua siapa yang menyuruh Yoke, apa motifnya. Tapi ya sudahlah, saya nggak mau memperpanjang lagi. Nanti aja kalau misalnya Yoke juga akan bebas, nanti setelah menjalani hukuman kan dia juga berhak bela diri. Biar saja nanti dari mulut dia sendiri siapa yang menyuruh dia, apa motifnya. Buat saya nggak penting juga, atau udah terjadi. Dan itu akan Yoke buka di pengadilan nanti nggak sih saat Saya sidang? nggak tahu. Saya nggak tahu. Ada sekarang Yoke udah nggak bermusuh lagi dong, pindah ke Kak Fitri nih. Jangan begitu ya. Jangan mentang-mentang ini terus berpindah kubu. Saya bukan anak kecil. Saya tidak suka juga kalau misalnya oh ini berantem sama si ini tiba-tiba bayangkan terus jadi di kubu saya tidak suka berkubu-kubu. Ya saya nggak perlu juga saya orang-orang mendekat ke saya untuk membuat kubu, nggak perlu. Oke, mendapatkan informasi yang kemarin ada hubungannya penyerangan kantor juga dari Yoke. Informasinya seperti itu, tapi saya juga nggak mau ngebahas itu sama Yoke. Toh kantor kaca saya juga udah diganti. Nggak ada hal yang nggak ada yang. Gue sholat dulu ya guys. Saya itu orangnya masalah